4. Persebaran rempah di Indonesia. Berbicara soal jalur rempah, kita pertama lihat di Indonesia bagian barat. Nah, di sana itu pusat perdagangannya berada di Malaka. Di Malaka ini menjadi tempat berkumpulnya pedagang yang ada dari Banten, Makassar, Banda, dan Maluku. Fakta-fakta soal Malaka ini dilewati oleh jalur sutra bagian perairan. Oleh karena itu, kita bisa melihat banyak pedagang dari Cina, Arab, dan India yang membawa porselen dan tekstil datang ke Malaka untuk berdagang. Hingga pada tahun 1511, Portugis datang menaklukkan Malaka, sehingga pedagang-pedagang yang ada di Malaka harus berpindah dari Malaka menuju ke Aceh. Selanjutnya, di Indonesia bagian timur, pusat perdagangannya berada di Makassar. Nah, Makassar ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Nah, Makassar ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang transit yang ada dari Malaka, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Banda, dan Maluku. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Pulau Jawa, tepatnya di ujung barat Pulau Jawa di Banten. Nah, Banten ini menjadi pusat perdagangan lada. Lada yang ada di Banten tidak hanya diproduksi dari Banten, tapi juga didatangkan dari Palembang dan Bengkulu. Nah, Banten juga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang transit yang ada dari Jawa, Cina, dan Arab. Selanjutnya, pada tahun 1602, pihak Belanda mendirikan VOC untuk menghilangkan persaingan dagang antara Belanda dan pedagang-pedagang yang lain. Nah, VOC juga memiliki beberapa usaha untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, VOC ingin menaklukkan Banten, bahkan melewati jalur peperangan sekaligus. Hingga pada tahun 1682, VOC berhasil menaklukkan Banten. Yang kedua, pada pertengahan abad ke-17, VOC menyerang Makassar. Hingga pada tahun 1667, Makassar mengakui kekalahannya dengan ditandatanganinya perjanjian Maya. Nah, selanjutnya di tiap pulau yang ada di Indonesia ini memiliki komoditas rempah-rempahnya masing-masing. Nah, kita lihat dari Sumatera dulu. Nah, di Sumatera ini memiliki komoditas rempah berupa lada, kapur barus, kayu manis, cengkeh, dan kemenyan. Kemudian kita berpindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kita mempunyai kayu manis dan lada. Kemudian yang ketiga kita berpindah ke Kepulauan Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara ini ada vanili, cengkeh, kayu cendana, dan lada. Kemudian kita ke Papua. Di Papua ini kita dapat cengkeh dan pala. Kita berpindah ke Maluku. Di Maluku kita dapat lada, pala, dan cengkeh. Kemudian kita berpindah ke Sulawesi. Rempah di Sulawesi sama seperti rempah di Maluku, memiliki pala, lada, dan cengkeh. Terakhir kita berpindah ke Kalimantan. Di Kalimantan kita punya lada dan cengkeh. Berbicara soal jalur rempah dapat dibuktikan oleh pernyataan dari para penjajah dunia. Yang pertama ada Tom Pires. Tom Pires mengatakan bahwa para pedagang di Malaka menyatakan bahwa Pulau Timur untuk kayu cendana, Pulau Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Nah, ketiga komoditas ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia ini, kecuali di ketiga tempat ini. Yang kedua, pernyataan dari Jack Turner menyatakan bahwa pala yang dipanen di Pulau Banda dimuat dalam kapal cadik yang melintasi pulau di Nusantara. Rempah tersebut juga dibawa oleh pedagang Cina yang diketahui telah mengunjungi Maluku sejak abad ke-13 menuju ke arah barat melalui Sulawesi, Borneo, dan Jawa melalui Selat Malaka. Kemudian dari Selat Malaka menuju ke arah India, lalu melewati Teluk Persia dan Laut Merah, terus mendarat di Tanah Arab. Setelah tiba di Tanah Arab, rempah-rempah tersebut dipindahkan menuju karavan besar, kemudian menuju Laut Tengah. Di perairan Laut Tengah, rempah-rempah tersebut diperjualbelikan ke Eropa hingga rempah-rempah tersebut diterima oleh bangsa Eropa. 5. Kesimpulan.
Baik, jadi dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, di sini kami menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jalur pelayaran dunia yang ditempuh oleh bangsa Eropa memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan eksplorasi. Mereka menemukan rute baru ke Asia dan Amerika, menghubungkan benua-benua dan membentuk kerajaan kolonial. Yang kedua, jalur sutra yang telah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi menghubungkan daerah Asia dan Eropa, membantu ekonomi dunia, pertukaran budaya, dan perubahan geopolitik global. Kesimpulan yang ketiga, Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan komoditas berharga pada masa lalu. Malaka, Makassar, dan Banten menjadi pusat perdagangan yang strategis, di mana berbagai pedagang dari berbagai wilayah berkumpul untuk melakukan perdagangan. Yang keempat, setiap pulau di Indonesia memiliki komoditas masing-masing seperti cengkeh, pala, lada, dan lainnya yang menjadi sumber daya berharga dan menjadi daya tarik perdagangan global. Jalur perdagangan rempah melibatkan rute yang kompleks, melintasi pulau-pulau Indonesia dan dengan pengiriman akhirnya mencapai tangan bangsa Eropa. Jalur perdagangan ini juga dapat dibuktikan oleh tokoh penjelajah seperti Tom Pyres dan juga Jack Turner. Kesimpulan yang kelima, beberapa faktor yang mendorong ketertarikan bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra yaitu pertama, perkembangan iptek pada abad ke-15 di Eropa memunculkan teori baru seperti model heliosentris Copernicus yang mengubah pemahaman tentang alam semesta sekaligus memengaruhi eksplorasi samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang kedua, semangat gold, glory, dan gospel mendorong Eropa untuk mencari kekayaan, pengaruh, dan penyebaran agama saat menjelajah. Yang ketiga, penemuan kompas membantu navigasi dan memfasilitasi eksplorasi baru. Yang keempat, perang salib memengaruhi pandangan Eropa terhadap kemajuan teknologi di wilayah lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.